dari kelompok 6. Di sini kita bakal nge-vlog tentang Museum Indung Rahayu yang ada di Purwakarta. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Neta Putri dari absen 2. Nama saya Syafira dari absen 32. Nama saya Najim Zakia dari absen 21. Nama saya Clarissa Ardila Putri dengan nomor absen 6. Oke guys, jadi sebelum masuk itu kita harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Dan kalian juga bisa dipandu oleh Akang Tata di sini untuk mengetahui lebih detail lagi tentang museum ini. Lorong pertama, jadi itu lorong pertama yang kita masuk itu ada artinya juga guys. Yang pertama tuh, kenapa sih lorongnya itu semakin dalam itu semakin sempit ya, semakin sempit ya, karena apa tadi tuh? Karena mengartikan kita tuh ada di dalam di rahim ibu ya, di dalam ibu. Terus di lorong juga tadi tuh ada kayak gambar-gambar 1 bulan, 2 bulan sampai 9 bulan. Balai Indung Rahayu merupakan museum yang memiliki arti tempat kemuliaan ibu. Jadi nggak heran kalau di sini kalian bisa melihat tentang perjalanan hidup manusia dari mulai dalam kandungan sampai akhir hayat, dan menjelaskan peran seorang ibu yang penuh pengorbanan merawat anaknya dengan sentuhan budaya Sunda. Jamnya waktu Sunda. Jadi apa ya? Waktu orang Sunda itu bukan jamnya tapi wanci disebutnya. Jadi Indonesia kita menyebutnya kan jam 1, jam 2, jam 3. Tapi orang Sunda tuh ada ininya. Kayak jam 1 itu ada tumore, kemudian ada janari. Jadi iya. Di lorong kedua itu kita tuh diperlihatkan kalau misalkan di sini tuh ada kayak 7 bulan. Oh iya, ini tuh ada keseharian orang Sunda. Iya. Permainan Sunda yang itu artinya itu perjalanan hidup manusia juga. Jadi sini ada apa? Sini tuh tengklek. Bahasa lainnya apa? Sanlah. Ya, jadi kan di sini tuh mainnya 1, 2 dari awal ini sampai kan satu kaki ya guys, sampai ujung. Dan kalau misalkan kita nginjek garis berarti itu kan belum dari awal. Ini tuh artinya jadi ini tuh kayak perjalanan hidup manusia. Soalnya kalau seakan-akan ada tali yang menghubungkan gitu, pokoknya itu kita tuh sampai akhir tuh kembali lagi kepada Allah gitu maksudnya. Terus Kita lanjut ke kebiasaan orang Sunda ya di malam bulan purnama. Jadi malam bulan purnama. di malam bulan purnama itu orang Sunda tuh pasti melakukan kegiatan. Terus kegiatannya itu namanya tuh ngabung bah. Jadi guys, ibu-ibunya tuh biasanya tuh apa sih namanya numbuk beras ya, numbuk padi. Nah, anak-anak itu kayak belajar main di malam bulan purnama itu. Terus di sini juga ada Ya, leit. ya, leit itu buat kalau kayak padi kayak Panen. Hasil panen. Terus di sini juga kan ada permainan Sunda. Nah, kayak gini. Itu permainan zaman dulu ya. Sekarang kan mungkin masih ada, cuman jarang karena apa? Pertama ya lahan. Ya, tapi kan sekarang tuh lahan tuh banyak banget dipakai buat tempat-tempat ya. Sedangkan dulu itu masih banyak banget lahan yang buat main. Nah, permainan Sunda itu sampai sini aja, sampai apa sih ini namanya? Egrang. Egrang, ya. Nah, selanjutnya ini ke
sana itu tradisi di mana kalau misalkan udah panen ya, lagi udah panen tuh pasti melakukan tradisi apa namanya nggak tahu. Apa sih tadi tuh? Lupa. Panen besar tuh apa? Panen raya. Ya, panen raya. Itu kayak itu bapak-bapak itu nanggung apa kayak padinya gitu. Terus nah di sini tuh ada yang main alat musik juga itu buat biar rame gitu. Di sini juga ada ibu-ibu lagi numbuk padi. Itu juga bisa jadi numbuk padi itu sambil kita tuh ada musiknya gitu ya. Cuman ngasilin beras yang ditumbuk, tapi di sini juga tuh menghasilkan alat Musik, ya, Jadi menghasilkan biar si suasananya itu ramai pas waktu panen raya. Jadi setelah panen raya itu kita bakal masukin semua hasil panen itu dimasukin ke leit ini. Ya. Jadi guys, leit itu ada dua ya. Ya. Leit itu ada dua. Yang pertama itu leit indung sama yang kedua itu leit anak. Leit indung sama leit anak tuh perbedaannya cuma dari besar kecilnya aja. Ya, terus sama pintunya juga. Ya, pintunya. Nah, perbedaan dari mungkin rumah sama leit itu bedanya ada di pintu. Kalau misalkan rumah itu kan biasanya pintunya itu ada di bawah. Tapi kalau leit itu di atas, terus ukurannya juga lebih kecil karena itu tuh buat menghindari adanya hama atau apalah itu. Gangguan yang lainnya. Gangguan yang lainnya gitu. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini tuh ada apa itu? Wuluku. Wuluku itu Alat kayak bajak orang bajak dahulu. sawah. Nah, Kan kalau sekarang itu apa? pakai traktor. Traktor Tapi ya. kalau Kalau dulu itu namanya wuluku. Yang pakai alat-alat yang nempel itu. nah, ini guys, jadi wuluku itu seperti ini. Nah, terus itu ada mainan zaman dulu juga ya. Nah, namanya apa tadi? Suling. Iya, suling. Suling nggak tahu suling apa? Suling bangkong. Oh iya, suling bangkong. Jadi dulu itu permainannya tuh turun temurun, bukan dari yang kayak kita kan kalau sekarang bisa dari gadget yang dicari-cari. Kalau dulu itu turun temurun dari orang tua sekarang. Di sini juga ada pakaian adat Sunda ya, khas Sunda. Nah, di sini juga ada rumah adat khas Sunda. Iya, jadi ini juga rumah adat Sunda. Cuman kan apa sih? Dari sini tuh kriteria. Ya. Mungkin kalau yang dari sini itu bisa Yang disebut paling apa ya? kastanya tuh paling tinggi. Ya, kastanya lah tuh ya. paling tinggi tuh julang ngapak. Iya. Julang ngapak itu Kenapa disebut julang apa? Karena si atapnya itu tuh berbentuk sayap Garuda gitu. Nah, terus seperti yang kalian lihat ya di Purwakarta itu kan banyak banget ya bangunan-bangunan yang mungkin atapnya kayak gini. Nah, jadi itu namanya julang apa? iya. Sisanya Apa sih? Rumah adat Citalang itu awalnya itu tuh karena pertama waktu zaman Batavia. Karena dahulu tuh kan Purwakarta itu kan nggak ada, jadi ada itu di Karawang kan. Jadi Karawang itu pusat kotanya itu ada di Wanayasa. Nah, terus waktu zaman Batavia tuh ada anak dari kerajaan Brebes itu tuh dikirim ke Purwakarta. Terus beliau itu membuat sebuah rumahnya itu seperti ini ya, contohnya kayak gini, yang bertepatan di daerah Citalang. Nah, di sini juga ada cagar budayanya ya di daerah Citalang ini seperti ini.
menjelaskan tentang alat musik Sunda dahulu guys. Ini maknanya apa? Yang atas tuh kayak ucapan yang tadi itu ya. Oh iya, jadi makna itu ada 3. Yang pertama itu tekad sama Ucapan, tekad, ucapan, sama lampah. Lampah itu perilaku. Jadi kita tuh kayak tekad itu harus baik, terus ucapan ini juga harus baik, lampah itu perilaku kita tuh harus baik. Jadi itu kayak kembali lagi buat kebaikan kita juga. Nah, di sini juga ada kecapi. Nah, kecapi itu dibagi 2. Yang tadi tuh ada kecapi indung sama kecapi anak. Nah, yang ini tuh kecapi indung. Nah, terus yang di sebelah kanan ini kecapi anak. Perbedaannya cuma dari besar sama kecilnya aja. Kita lanjut ke apa itu? Hutan Ratu alam. terlarang. Nah, jadi di sini tuh si batu itu bukan nyimbolin buat kayak disembah, tapi menjadi. Nah, jadi di sini tuh si batu itu bukan untuk apa ya, sarana buat Penyembahan gitu, ibadah. tapi di sini tuh menjadi buat patokan, jadi ciri khas dari si daerah itu. Juga ada penjelasannya guys. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, menjelaskan, ayo coba maju. Oke, jadi di sini kita lagi ada di pawon. Pawon itu kalau bahasa Indonesianya mungkin dapur ya. Iya, dapur. Tempat tinggalnya seorang ibu. Soalnya kayak kan dapur tuh sering banget ya seorang ibu kayak masak tuh. Terus di sini juga ada apa ya, alat masak Gulang. ya, ciri khas orang Sunda, gulang. Gulang. Jadi si gulang ini tuh fungsinya buat nirisin si nasi. Jadi kayak gini nih bentukannya. Nah, gini nih. Jadi ini fungsinya buat nirisin nasi. Ya, apa sih ngakel ya? Ngakel. Kayak buat ngakel. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari vlog dan kelompok kita. Pesannya pesan buat Pesan buat kalian, mungkin banyakin ya main-main ke tempat yang bersejarah kayak gini, soalnya kayak bener-bener nambah banget ilmu buat kita. terus kita juga jadi tahu asal muasal itu dari mana gitu. Itu seru banget guys, tempatnya seru banget. Oke, sekian vlog dari kelompok 6. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.